Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah minggu kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai jemaat sekalian. Menyertai engkau juga. Mari kita membuka kitab 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 sebagai nas pembimbing bagi kita pada saat ini. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 400 bait yang pertama.
rasa sesal dan malu, marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum kasih yang Engkau berikan, agar kami dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripadamu. Tuhan, jika kami melihat diri kami sehari-hari sebagai gereja Tuhan, maka kami seringkali lalai memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, dan kami menjadi orang yang tidak dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Karena kelalaian kami memelihara kasih-Mu, maka kami gagal membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan-Mu. Karena kami lalai menjalankan hukum kasih, maka damai sejahtera dari Allah tidak dapat dirasakan oleh sahabat dan orang-orang yang memusuhi kami. Ampuni kami Allah karena kasih setiamu, dan hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Mari kita sambut dengan nyanyian pengakuan dosa dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37. Kita nyanyikan bait yang pertama. Marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah bagi kita pada saat ini yang terambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 393. Kita nyanyikan bait yang pertama.
Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus terang batin kami dan membuat kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Mari kita membuka kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat, kita akan membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita bersama. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Sampai di sana pembahasan kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita masuk di minggu ketiga di bulan pendidikan dan kebangsaan, dan tema renungan kita pada hari ini diberi tema hidup kudus dan kasih persaudaraan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita melihat kehidupan kita pada saat ini, tentu kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan kita begitu banyak ditawarkan berbagai fasilitas, yang semua fasilitas ini memberikan kemudahan, bahkan menjanjikan kesenangan, kenikmatan, dan juga bahkan banyak hal yang ditawarkan di dalam kehidupan kita yang terkadang membuat orang-orang terlena. Dan di dalam keadaan seperti ini, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tentu saja kita tidak mudah untuk hidup di tengah-tengah kehidupan di mana segala kemudahan ada ditawarkan kepada kita, dan tidak jarang ini juga menjadi pergumulan tersendiri bagi kita, terutama terkait dengan iman percaya kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup benar, hidup kudus, dan hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki tentunya bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan di tengah-tengah situasi kehidupan kita yang ada pada saat ini. Namun di dalam bacaan kita jelas dikatakan di sana bahwa panggilan saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Kalau tadi di dalam bacaan kita sana dikatakan dengan pembimbing bahwa kita itu harus hidup kudus karena Allah yang memanggil kita adalah kudus adanya. Jadi memang ini sudah menjadi tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Kita dituntut untuk hidup kudus di hadapan Allah. Namun di sana juga diingatkan bahwa ketika kita sebagai orang percaya atau siapapun itu menolak untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, karena mungkin dia mendengar bahwa hidup kudus ini dikatakan oleh manusia, namun Rasul Paulus tegas mengatakan bahwa hidup kudus ini adalah perintah Tuhan bagi kita. Artinya siapapun yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi orang percaya dituntut
dan diharuskan untuk menjaga kekudusan di dalam kehidupannya. Dengan menolak untuk hidup kudus itu juga artinya orang tersebut menolak Allah. Namun ditambahkan juga di dalam bahasa kita, di dalam menjaga kekudusan kehidupan kita memang harus mengakui bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi diingatkan di sana bahwa kita sudah diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang memampukan kita sebagai manusia dengan segala keterbatasan kita untuk menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus inilah yang menolong saya dan juga Bapak Ibu untuk terus menjaga kekudusan hidup di dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama yang menjadi poin penting di dalam bacaan kita pada hari ini, yaitu mengenai hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah tentang kasih persaudaraan. Itu kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Jadi dikatakan di sana bahwa jemaat di Tesalonika, Paulus mengatakan bahwa jemaat di sana tidak diragukan lagi kalau berbicara tentang kasih persaudaraan. Karena mereka sudah belajar mengasihi dari Allah. Ini artinya bahwa saya dan Bapak Ibu dimampukan untuk mengasihi sesama di dalam kehidupan kita, itu semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk mengasihi di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kasih ini kita terima, kita pelajari dari Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita di dalam kehidupan kita, seperti yang disampaikan tadi di berita anugerah. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita di dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar mengasihi tentunya dari Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Namun di sini juga kita bisa melihat bahwa di sini Paulus bukan hanya sekedar memuji saja, tetapi di sana kita melihat bahwa Paulus melihat dan memuji hal-hal yang positif yang ada di dalam jemaat di Tesalonika. Karena dikatakan bahwa kalau untuk mengasihi kalian ini sudah tidak perlu diajari lagi, kalian sudah tahu. Dengan dia melihat hal-hal yang baik, kemudian ini memampukan Paulus untuk menasihati, bahkan mendorong mereka untuk terus hidup di dalam kasih itu. Jadi di sini bukan berarti ketika dikatakan di ayat yang ke-10, tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Bukan berarti orang-orang di jemaat Tesalonika ini orang-orang yang tidak ataupun kurang di dalam hal mengasihi, tetapi di sini kita diingatkan bahwa di dalam hal mengasihi kita ini tidak ada yang sempurna. Jadi ini berbicara tentang ketekunan. Artinya mengasihi ini harus kita lakukan terus-menerus, harus tekun dilakukan, harus setia melakukannya sampai akhir hayat di dalam kehidupan kita. Dan di ayat yang ke-11 dikatakan, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketenangan, kedamaian adalah dambaan dari semua orang. Dan di sini diingatkan bahwa ciri dari kehidupan orang Kristen yang ada di dalam bacaan kita adalah bagaimana kelemah lembutan, ketenangan, menjauhi perselisihan, percekcokan, itulah yang menjadi ciri di dalam kehidupan orang Kristen yang seharusnya ada. Dan di sini diingatkan juga di sini bahwa dengan kita menjalani kehidupan yang tenang, kita juga diingatkan bahwa kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Makanya dikatakan di sana, bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Di samping kita diingatkan sebagai orang Kristen yang menjaga kedamaian dan juga ketenangan di dalam kehidupan kita, tidak mengurusi urusan orang lain.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang biasanya cenderung mengurusi kehidupan orang lain, biasanya di dalam hatinya, di dalam hidupnya tentu tidak ada ketenangan, makanya terlalu sibuk mengurusi kehidupan orang lain. Nah, di sini poin pentingnya adalah kenapa orang-orang Kristen, orang-orang percaya diminta untuk hidup tenang dan juga bekerja dengan tangannya sendiri. Di sini di ayat 12 dikatakan, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar. Jadi ketika saya dan Bapak Ibu mempraktikkan kehidupan yang damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan ketenangan, justru ini membuat orang menghargai bagaimana orang-orang Kristen tersebut. Dan kemudian dengan kita juga mengusahakan segala sesuatu dengan tangan kita sendiri, ini membuat kita tidak bergantung kepada orang-orang di luar daripada kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dua hal tadi yang saya katakan di awal, bahwa di dalam perenungan kita pada saat ini kita diingatkan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan pertolongan Roh Kudus bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita, agar kita tetap bisa hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kedua, di sini kita diingatkan bahwa kasih persaudaraan itu harus kita terus kembangkan di dalam kehidupan kita. Mengasihi itu bukan ada saat-saatnya kita berpuas diri. Kalau di sini dikatakan hendaklah kamu bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Artinya ketika kita berbicara mengasihi, di sana juga ada berkaitan dengan ketekunan. Bagaimana kita tekun setia di dalam kita mengasihi orang-orang di dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang percaya, kita juga diingatkan untuk terus menjaga hidup penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan juga kita diingatkan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita, pekerjaan kita dengan baik di dalam kehidupan kita. Kiranya perenungan ini menjadi perenungan yang hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami datang ke hadapan Tuhan dengan ungkapan syukur kami. Kami berterima kasih untuk semua anugerah, kasih setia Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan yang Tuhan telah berikan bagi kami di dalam kehidupan kami. Dan terlebih lagi Tuhan masih memperkenankan kami untuk menikmati dan juga menerima kehidupan yang boleh kami rasakan pada hari ini. Dan Tuhan juga masih perkenankan kami untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Kiranya firman yang telah kami dengarkan menjadi bekal di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami Bapa, kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk hidup dengan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Demikian juga Tuhan, kiranya kasih persaudaraan di tengah-tengah kami, terutama di tengah-tengah kami di jemaat, kiranya semakin erat, semakin kuat, dan Tuhan mampukan kami untuk lebih lagi mengasihi di dalam kehidupan kami.
Kiranya Tuhan selalu ajarkan kami untuk bertekun dan juga setia untuk mengasihi siapapun di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami bawakan ke dalam doa kami untuk setiap saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan pemulihan. Kami serahkan untuk Pak Suryono, untuk Mbak Hui, untuk Pak Paulus dan keluarga, untuk Pak Dwi dan keluarga, untuk Mbak Nasmin dan keluarga, dan untuk orang tua kami dari Mas Beni, untuk Mbak Linda, untuk Aman Sitorus, dan Pak Narno, dan seluruh saudara kami yang lain Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bagi mereka yang sakit, yang dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan hadir melawat dan juga memberikan semangat, sukacita dan damai sejahtera. Terlebih lagi Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan atas sakit penyakit yang mereka derita. Kiranya Tuhan memberkati segala obat-obatan dan juga usaha yang dilakukan. Kiranya segala apapun yang diusahakan Tuhan, kiranya itu boleh mendatangkan kesembuhan atas kehidupan mereka. Ya Bapak, kami juga membawakan ke dalam doa kami untuk kehidupan anak-anak yang kami kasihi, bagi mereka yang di dalam proses pertumbuhan, di dalam pendidikan, bagi yang bersekolah, berkuliah, bagi mereka yang bekerja, yang bergumul dengan pekerjaan, mencari pekerjaan, dan juga yang mereka yang bergumul dengan pasangan hidup. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan kehidupan mereka dan masa depan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Bapa, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memimpin kehidupan mereka, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak dewasa, tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan juga anak-anak yang membanggakan keluarga di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kiranya segala apapun yang mereka jalani pada hari ini Tuhan, itu semua mendukung mereka, dan juga itu semua kiranya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga membawakan ke dalam doa kami untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami serahkan kehidupan mereka dimanapun mereka berada ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Bapa, Tuhan yang hadir juga memberikan sukacita, kekuatan, dan juga damai sejahtera bagi mereka di dalam menjalani masa tua mereka Tuhan. Dan kiranya segala keterbatasan, baik karena sakit penyakit maupun keterbatasan fisik karena usia yang sudah lanjut, kiranya itu tidak mengurangi semangat dan juga pengharapan mereka di dalam menjalani kehidupan mereka Tuhan. Ya Bapak, kami serahkan juga kehidupan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sebagai gereja, baik sebagai majelis maupun jemaat, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kami semua di dalam kami menjalani peribadatan dan juga menjalani segala aktivitas di tengah-tengah gereja ini. Kiranya segala apapun yang kami lakukan di tengah-tengah gereja ini boleh memberkati kehidupan kami dan juga memberkati orang-orang di sekeliling kami. Demikian juga Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu sebagai keluarga. Kami serahkan keluarga kami dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memimpin kami di tengah-tengah keluarga. Tuhan memberkati segala pekerjaan tangan kami. Tuhan memberkati kami di dalam hubungan kami di tengah-tengah keluarga. Kiranya kerukunan, keharmonisan boleh kami terima di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dan kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan, kami juga serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mohon Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami semua, terlebih lagi bagi pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka sehingga mereka dimampukan untuk bertindak adil, dan juga kami boleh merasakan kesejahteraan, kerukunan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Dan pergumulan kami terkait COVID-19 ini Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi ke depan, namun kami hanya berserah kepada-Mu saja ya Bapa. Tuhan yang memimpin kami, yang memampukan kami untuk melewati masa-masa ini di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan kiranya terus memberikan kami kesehatan,
fisik yang kuat, yang prima, sehingga kami dimampukan untuk beraktivitas dengan baik di tengah-tengah pandemi ini. Ya Bapa, kami serahkan doa ini dengan segala kerendahan hati kami. Kami percaya Tuhan telah mendengarkan doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini akan kami sempurnakan dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita yang didasari dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-33 sampai yang ke-44. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan mengengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146. Kita nyanyikan bait yang pertama. Syukur kami yang boleh kami wujudkan dengan persembahan yang telah kami kumpulkan dan kami siapkan. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati dan menyucikan persembahan ini. Berapapun yang kami kumpulkan Tuhan, kiranya itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mohon juga Bapa, kiranya Tuhan memberkati kami sebagai gereja, memberikan kami hikmat sehingga kami dimampukan untuk mengelola persembahan ini dengan bijaksana. Demikian juga Tuhan, kami mohon Tuhan juga memberkati seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan, memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, di dalam keluarga. Dan kami mohon juga Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami untuk memberikan dan mempersembahkan kehidupan kami seluruhnya sebagai persembahan yang hidup yang Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Nya. Terima kasih Bapak. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama dengan orang percaya di muka bumi ini, dari segala tempat dan abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita. Dia dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, duduk ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang dikuduskan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan selesai. Nyatakanlah firman Tuhan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan dalam hidup sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera untuk selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.